Selain itu ada dam. Dam itu adalah yang wajib dikeluarkan oleh orang yang terkena hukuman, tetapi dia harus membayar denda, namanya dam. Nah, dari sumber-sumber harta itu semua itu adalah akan digunakan untuk kepentingan negara, yang mana kepentingan negaranya untuk mensejahterakan rakyat. Sayangnya bank ini hampir rata-rata mereka prinsip dasarnya kan adalah meminjamkan. Nah, mereka meminjamkannya itu dengan meminta kelebihan, ya, meminta tambahan nggak kepada saya, ya. Jadi di dalam Islam itu setiap kali pinjaman yang mendatangkan tambahan atau mendapatkan tambahan itu namanya apa, Bu? Riba. Nah, riba itu dilarang oleh semua agama. Semua agama itu melarang riba itu. Baik itu Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, aliran kepercayaan itu. Yang namanya riba itu tidak bisa kan? Ya kan? Nah, maka ayo Bapak Ibu sekalian, dengan adanya bank sedekah ini, kita mempraktekkan bahwa harta Allah itu sesungguhnya lebih banyak daripada harta manusia, ya kan? Ada yang meminjamkan, mesti juga prakteknya riba kan? Mesti mereka meminta tambahan kan? Nah, kalau di sini di bank sedekah ini sumber hartanya adalah hartanya Allah, bukan hartanya manusia. Jadi uang yang dipinjamkan itu sumbernya adalah kami mengajak agar semua orang itu mau mengurangi riba itu, yaitu dengan mereka mensedekahkan sampah, dengan mereka mensedekahkan barkas atau barang bekas, dengan mereka mensedekahkan koin, terus mereka mensedekahkan beras. Dan dari terakhir itu adalah hijrah belanja. Dari yang saya sebutkan ini itu menjadi sumber apa ini tadi. Jadi ketika dia sudah dari sampah-sampah itu kita reuse, kita recycle, menghasilkan uang. Setelah menghasilkan uangnya itu nanti kita pinjamkan. Ini kan yang pertemuannya kan 1 bulan ya, benar ya? Nah, jadi kalau kita ini punya hutang ya, misalnya punya hutang, Bapak sekalian, kalau kita hutangnya uang ya, baik itu hutang riba atau hutang riba. Kalau kita kaji dalam hukum Islam, ya dalam hukum Islam, sebenarnya semua hukum agama, saya menyimpulkan tuh begini, haram bagi orang yang bersedekah selama dia mempunyai hutang uang, orang itu bersedekah uang, tetapi bukan untuk mengurangi hutangnya. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi, nah maka di sini kami menekankan Bapak Ibu sekalian, karena membayar hutang itu hukumnya wajib, bersedekah itu hukumnya sunnah. Kalau kita mau mendapatkan dua-duanya secara benar, maka sedekah kita fokuskan dulu, utamakan dulu untuk membayar hutang. Orang yang masih punya hutang lalu meninggal sementara hartanya itu masih ada dan tidak diniatkan diutamakan untuk membayar hutangnya, maka dia disebut sebagai orang yang mati khianat dan tidak mau membayar hutangnya. Nah, kalau ada tokoh masyarakat di situ, tokoh agama di situ, dia untuk disolatkan kalau dalam umat Islam. Nah, ini saya dalam kesempatan waktu sedekah misalnya 100 rupiah, 200 rupiah.
rupiah, paling 500 rupiah, 1000 rupiah, sedekah di situ. Tapi niat utama sedekahnya adalah untuk mengurangi riba gitu. Dan fokusnya adalah untuk mengancur. Nah, setelah nanti misalnya pas waktu saat ini gitu ya, nanti kan tinggal dihitung berapapun yang ada itu menjadi mengurangi hutang gitu. Jadi berapapun yang ada dari kota itu dihitung dan itu mengurangi hutangnya. Nah, secara aku yakin dengan mata itu menolak sistem pinjaman yang berbasis riba. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, itu legalnya dulu adalah sebagai UPZ. UPZ itu adalah unit pengumpul harta zakat di bawah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, sekarang ya sudah menjadi yayasan. Nama yayasannya adalah Yayasan Sedekah Rahmatan lil Alamin. Saya pendiri dan pembinanya. Lalu pengawasnya adalah Kang Budi Hartono dan Pak Imam Suparno. Apa main disampaikan kali Pak Ustaz Harta itu ada digunakan untuk pemanfaatan dan kemakmuran negara, silakan. Nah, produknya di Riko itu ada 10 jenis produk. Unggulannya adalah kacamata. Kacamata biosolar energi dan mengandung ion nano negatif. Nah, itu kacamata terapi, kacamata kesehatan. Dan karena nanti insya Allah lain waktu kalau misalnya nanti kita adakan kajian atau apa nanti di sini, insya Allah nanti barangnya ada atau produknya ada, nanti akan kami demokan bagaimana hasil dan manfaat dari produk itu. Nah, kami dengan pinjaman yang dia tidak besar, hanya senilai 1.900.000, dia join dengan bisnis Riko ini, nanti akan kita bimbing bersama, kan gitu. Nah, kami memberikan satu simulasi, insya Allah kalau dia tekun, dia beruntung, dia bersungguh-sungguh, hanya dalam waktu 1 tahun, insya Allah dia akan mendapatkan hasil yang super dahsyat. Padahal dia hanya pinjamannya 1.900.000. Tetapi ketika dia tekun terus dan takdirnya bagus, insya Allah 1 tahun itu dari pinjamannya 1.900.000 dia akan menghasilkan profit atau keuntungan yang dibagi di dalam sistem bisnis network marketing ini. Dia akan mendapatkan kebebasan finansial. Kenapa kebebasan finansial? Karena dia bagaikan seorang pengusaha yang modalnya kecil, tersistemik, tanpa punya karyawan, tetapi bagaikan dia mempunyai perusahaan yang sudah bekerja secara sistemik. Gitu Bapak sekalian. Omar ya, Omar produksi PYN, kan? Omar produksi PYN, diproduksi sendiri, terus dipasarkan sendiri, didistribusikan sendiri. Artinya kan kita menjadi pekerja mandiri namanya, sebagai pengusaha tetapi punya sebagai pekerja mandiri, tidak punya karyawan, sistem tidak ada. Kalau tidak bergerak tidak dapat, kalaupun bergerak sok dihutang, kalau ditagih belum tentu lancar, kan gitu. Sementara produksi sudah mengeluarkan biaya, paham ya? Nah, kalau di bisnis network marketing itu sudah tersistemik semua. Kita punya barang dagangannya, terus nanti kita bisa online dan segala macam. Kalau misalnya ada kebutuhan, nanti bisa langsung dikirim lewat perusahaan, dan dia tercatat secara detail, secara sistemik, computerized. Nah, siapapun yang masuk dalam jaringan itu, dia akan memberikan efek royalti atau keuntungan yang tersistemik. Nah, nanti untuk lebih detailnya tentang Cirko, nanti kita bahas di lain waktu, insya Allah ya. Ya, karena yang namanya lintah darat itu dia terus mengisap darah kita. Kalau dia belum yang wah itu gak bakal dilepas ya. Benar nggak Bapak Ibu saya? Betul. Oleh karena itu, kita harus lewat bank sedekah ini dikasih misalnya pinjaman, tapi untuk usaha yang dikelola untuk bersama, kan gitu. Nah, kan akan menghasilkan
dan dia akan menjadi lebih sukses. Nah kayak Pak Lubis ya, Pak Lubis ini sudah 5 tahun ya di Rusunawa ini. Sementara peraturan Rusunawa maksimal 6 tahun ya untuk bisa ada, benar nggak? Setelah 6 tahun harus eksodus kan? Eksodusnya ke Rusunawa yang masih wilayah Bantul. Itu kalau misalnya di Bantul ada 4 Rusunawa misalnya. Kalau tercatat di 1 Rusunawa masih punya kesempatan di 3 Rusunawa yang lain. Dan kita, apakah kita memang masih mau ke Rusunawa terus? Ya kan? Nah maka seharusnya ini harapan kami, misalnya kayak Bang Tulis. Kalau Bang Tulis ini benar sungguh-sungguh, maka saya bilang, ayo Bang Tulis, yakinkan, mantapkan bahwa tahun depan Bang Tulis punya rumah sendiri. Amin. Kan ya Bang? Punya rumah. Karena dia melakukan kemajuan-kemajuan yang terupgrade atau ditingkatkan terus menerus. Itu. Nah, Pak Sris itu mana orangnya? Oh, Mas. Kalau ada pertanyaan mau Pak Sris ya, coba Pak Sris ya. Sudah jelas sih maksudnya gambarannya sudah bisa saya terima. Dapat dipahami ya. Nah, dapat dipahami gitu. Jadi itu yang saya bilang Pak Sris ya. Ada beberapa di orang yang meminjam di harta bank sedekah ini, setelah kami jelaskan, mereka paham, tetapi dalam dataran praktek mereka masih egois. Masih nggak yang saya maksudkan? Belum tahu ya. Misalnya gini, ada di beberapa yang sudah mendapatkan pinjaman berkah produktif dari bank sedekah. Ada yang 4 juta, ya. Ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dia mendakwakan dia dan dia sampai sekarang pun tidak bersedekah untuk mengurangi hutangnya. Tetapi dia ternyata keluar bersedekah, tetapi bukan untuk mengurangi hutangnya. Paham nggak Bapak Ibu sekalian? Aneh toh? Nah kira-kira bank sedekah itu akan bertumbuh nggak keuangannya? Karena kan ya, benar kan? Nah, jadi kalau sudah paham, maka jangan sampai seperti yang saya ceritakan terakhir ini tadi. Paham ya? Gitu. Dan supaya dia menjadi berkah, misalnya contoh kayak tadi ini Bang Lubis ini tadi kan ngasih uang ke saya itu ada setelah saya hitung nominalnya 30.000 ya Bang Lubis ya, 30.000 nominalnya. Nah ini uangnya seperti ini. Kalau saya analisa mohon apakah ini dipraktekkan dengan sedekahnya setiap hari sampai setelah saat ini 1 bulan, kan gitu. Ada 30.000, itu berarti kalau kita kalkulasikan berarti seharinya sedekah berapa? 1.000 kan? Kan gitu. Nah, kalau misalnya itu ditunaikan pada saat 1 bulan ini terus yang dia keluarkan ini adalah dari jualannya dia hari ini tadi, nah itu salah. Paham ya? Salah. Yang kami ajarkan itu adalah apa? Bersedekahlah dalam keadaan lapang ataupun sempit setiap hari. Kan gitu, setiap hari. Dan itu bisa diisi oleh siapa saja yang dia paham bahwa ini gunanya adalah untuk mengurangi riba gitu. Nah, artinya apa? Hutang kita itu bisa saja dari sedekahnya kerabat kita, teman kita atau orang lain, tidak apa-apa. Dan itu menjadi berkah. Sebagaimana misalnya kita bersedekah dalam bentuk sampah, dalam bentuk barkas gitu kan, dan itu nanti diproses jadi uang. Setelah jadi uang nanti dipinjam, kan jadi keberkahan buat semua kan. Nah begitu juga ketika kita mau bersedekah uang.
Itu nih, paham ya? Jadi kalau sudah setiap hari kita lakukan hal tersebut, insya Allah kita tercatat menjadi orang yang benar-benar bersama Allah Subhanahu Itu satu. Yang kedua, sedekah kita itu akan memancing rezeki kita dan mencegah kita dari kemiskinan. Jadi tidak ada orang yang miskin karena sedekah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi banyaknya orang yang pahit atau miskin itu karena pelit dan mau bersedekah. Nah, akhirnya dia dipaksa hartanya keluar. Nah, apakah dengan sakit, apakah dengan kecelakaan, apakah dengan kendaraannya rusak, apakah anaknya sakit, sehingga dipaksa atau mungkin dia mengalami pencurian, gitu. Ya. Jadi, ayo kita biasakan kita bersedekah. Ini ada surat sudah. Yang ini sudah Pak tulis belum? Ini ada angsuran dari Bapak Kuncoro nggih 100.000, Bapak Anto 36.500. Itu Bapak Lode 30 nggih. Kami ya. Oh iya kami ya, itu mau ngangsur. Ini pinten iki? Oh 100 ya. Ya kan ini misalnya ini contoh ya Pak, Bapak sekalian. Kayak gini ini kan ngangsur 100.000 gitu kan. Itu berarti kan tidak dipraktekkan setiap hari tapi ini Pak. Dan satu kali. Saya kan membawa ini apa recehan? Berdarah. Iya, nggak apa-apa. Lebih baik itu faktanya gitu. Bukan dulu. Oh, receh-receh. Berarti besok receh-receh. Iya, jadi Pak Angga jangan tukar receh aku. Oh iya. Jadi putri yang tertukar mah enggak apa-apa. iya kan gitu. Niatnya sedekah Ya nabung. kan? Atau supaya dia tidak lama kita hitung di sini, kita hitung tuh kan misalnya pagi nanti itu kita buka nih, kita buka dan kita hitung jumlahnya ada berapa. Sudah tinggal dibuat tulisan masukin di dalam plastik kresek atau di plastik gitu. Kita masukin di wadahnya lagi dengan ada tulisan. Sudah kan? Gitu. Nah pada saat ada pertemuan ini sudah dan akan ada fakta berarti memang bukti setiap harinya betul dia bersedekah diisi dengan siapa saja dan dihitung itu faktanya. Jadi berapapun, paham ya? Berapapun yang ada di situ itu mesti nggak bulat, ya kan? Iya. Nggak mungkin bulat. Kayak 100.000 bulat nggak mungkin. Itu memang saya bulatkan. Yang bawah gampang Pak Ustaz. Kantong tiap hari bawa receh. Cuma ini minta untuk apa? Itu apa buat apa? Trans Jogja apa itu Pak Angga? Berarti tak minta. Recehku mah diminta Pak Angga. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang dari kejenengan itu, dengan niat sedekah, kalau memang mau ditukar, itu penukarannya itu kan sifatnya kan insidental ya. Misalnya pas waktu kapan ditukar sama Pak Angga, terus dimasukin situ lagi, misalnya kan gitu. Nah, itu ya. Coba lah praktekkan itu nanti Bapak Ibu sekalian buktikan karena dari tiap sedekah kita saat kita menyebutkan Bismillah Allahu Akbar, ya Bismillah Allahu Akbar bersamamu kami ya Allah bersedekah untuk mengurangi riba. Saat kita lakukan itu, Allah melipat gandakan minimal 10 kali. Amin. Allah memberikan kebaikan, ya? Paham ya? Nah, terus terkait yang mau melakukan pinjaman itu sudah dicatat Pak. Siapa aja yang ini Pak? Yang Yang mau pinjaman dari ini coba cepat gini orang tuh isu-isu ya. Waduh. Lima orang atau lima? Ya, dicatat aja gitu. Dicatat namanya. Oke. Iya ya.
Orang ini semua dan masa tegangnya masih lama di sini guys. Saya nggak tahu panjenengan masih lama apa enggak. Masih. Ya insya Allah 2 tahun. Tapi saya mungkin nggak tahu. Ya Pak Bu Umar ini ya. Bu Umar ada Pak Umar. Pak Umar. Umar itu Pak Umar. Pak Umar. Pak Umar. Pak Umar pengajuan berapa Pak? 500 Pak. 500.000. Bu Ena. Manora. Ini Sri Muji ya? Pak Kemi ya orang aku ngomong anaknya sendiri. Pak Sri Muji. Sama di mana? Sri Muji. Sri Muji. Mau pengajuan berapa? Hah? Berapa? 1 juta. Nah ini yang pinjam sementara ini dulu ya Pak Bu ya, kita lihat ke depannya dulu ya. Insya Allah ini sing nilai ini tinggal kegiatan sing biasanya apa ini kita tutup dulu. Dan kemudian aman dari sekolah yang pengen kegiatan apa masih konsultasi bisa di sini aja. Alhamdulillah ya Amin. Ya betul ya, tidak ada salah saya mohon maaf. Mohon Bapak yang mau kepentingan sama sini yang lain boleh langsung ke telepon. Kemana bahasanya kita monggo kan iki pun free nggih matur dateng pun hadir tidak pagi nggih monggo ada kita tutup Pak nggih nggih ini itu yang musuh ini punya ini berarti yang nggak punya rekening ini apa tadi Erna ya terus sama Pak Umar ya punya rekening ya saya sebelumnya ini kan punya rekening ya Pak Sulistion itu punya rekening ada lah ya saya transfer ke rekeningnya nanti kalau sudah saya transfer nanti saya kirimkan buktinya nanti jangan ada nomor yang saya di japring ya Umar sama Erna ya Pak Umar nggak punya rekening. Oh enggak ada. Sing ngamu sapa ya Nek? Iya Pak ya. Solusinya Pak. Apa dititipke nanti ini bentuk transferannya enggak kalau yang nggak punya rekening nggak bisa Pak. oh ya ini Umar tak tentang ya tidak Iya. punya terus sampai lagi nggak nggak punya rekening oh ya tidak punya ya terus Nah sebenarnya nanti transfer sama ini transfer ya. Nanti di foto aja. Nanti kan melalui saya aja oh ya boleh. Nanti lewat Mas Angga nanti kan di kan foto kan nanti japri saya. oh ya Jadi nggak pernah dan anunya apa namanya? ini yang ngasuh bapaknya Ini kemarin yang sudah pinjaman siapa? bapaknya oh ini ibunya Saya nggak tahu. gue pengen juga Dan, Pak namanya ibunya ada nomor rekening kan? Anak saya. anaknya Nanti pakai nomor rekening. maksudnya ibu yang ini ada gesek namanya ibu Puji gitu guys ibu Muji Muji Rahayu tolong nanti ini kalau ada warga mantan sini bilang aja khusus warga soalnya pada dapur saya nggak enak kayak dulu pasti semuanya dapur saya tapi saya nggak berani soalnya dia nggak di sini takut kan enggak ya kita nggak cocok kan ngerti ya di sini kan kita enak kontrolnya aku enak bisa bayar ke saya
nanti nanti di momen waktu kita ngadain pertemuan sendiri, nggak bareng paguyuban, nanti nggak ganggu. Biar Pak Budi jelasin produknya di bawah, siapa tahu nanti saya tertarik, panjenengan tertarik, melu jual ke produknya Pak Ustaz. Nah, biar nanti jelasin ini khusus materi ini khusus, nggak kayak gini. Ini kan saya coba 2 bulan ini, besok kita ngadain sendiri ya. Misalnya pesertanya yang ikut ini kan sudah menutup Jiro lupa wong 10. Wong 10 diundang rapat nih gini bahas tentang programnya Pak Ustadz niki wow. Programnya bareng-bareng pengen ningkatin derajat. Jadi ya mau untuk menunggu. Nambah-nambah kan. Pagi itu misalnya nitipnya makin ya. Poin-poin jawab apa? Enggak apa-apa poin-poin. Iya, sing poin-poin. Nanti disusul pakai WA. Dipoto. Foto dia. Foto di merata sih Pak. Ini pakai ini tadi. Bu Erna. Ini katanya. Besok gimana? Ibu punya foto WA ada? Ada. Nanti dipoto aja. Oh iya. Ibu foto sendiri, nanti saya japri di WA aja. Foto mana? Nah. Kita happy ya. Makasih ya Pak, semoga berkah. Terus ya, saya di Japri. Jadi minta nomornya sama Pangga. Terus saya di Japri. Kasihkan keterangannya. Terus langsung kasih nomor rekeningnya. Jadi Ada nanti kirimnya kan? Nomornya itu. namanya dong gini. nomor rekeningnya kalau yang mau ditransfer. Kan yang Pak Umar sama Bu Erna kan nggak ada nomor rekening. Kebetulan pas ada. Oh ini nggak usah. Hah? Nggak usah. Uang itu pengajiannya berapa? Uangnya nggak cukup. Nggak cukup. Apa langsung nggak apa? Apa melalui BPD atau melalui nih bantu itu BPD. Saya nggak punya nomor rekening ya. Aku maksudnya melalui melalui saya. Oh, ya, nggak apa-apa. Bapak kemarin apa tuh? Nomor sampean apa? BNI apa? Rekening nggak bebas, nggak ada masalah. Walaupun nanti kan ada biaya. Kan? Oh, ada biaya soalnya. Biasanya antara BNI aku ada, BPD ada aku. rekeningnya apa saja nggak apa-apa. Itu kan nanti biasanya ada biaya. Jadi Pak Angga. Oh, gini ya Pak Ustaz. Ini kan nggak punya nih sebelah saya kamarnya. Masih lama tinggal di sini. Apa pakai BNI? Saya BNI juga. Bebas. Oh iya. Rekeningnya apa saja terserah. nggak BNI nanti tak melalui saya aja Pak ya. Nanti tak foto rekening saya, tapi transfernya melalui saya. Itu ya. Habis ini tak transfer nomornya Pak Ustaz. Nomornya jenengan. Pak Ibnu. Ya. Anu aja dek Pak Angga, kan Pak Reno aja. Reno, ya. Yang normal apa? Punya. Ya, ada tadi. Nanti sudah difoto. Ini udah ada datanya semua nih Pak Ustaz ya. Insya Allah ini pun difoto oleh Mas. Insya Allah akhir bulan kita rapat khusus bahas ini. Nanti kita ajak doa. Jadi tertarik dan itu. Jadi bingung pandangan ini bab opo nih. Maksudnya bab apa tuh? Aku per bulan tuh nih tergep ngedolki itu piro ya. Kan aku ora ngedolki aku itu rugi dispend lah ya gitu loh Pak. Karena kita nggak pernah ikut direct. Aku ngasihnya melu PT ikut begitu melu PT bayar per bulan, entek kerjanya gajian terus aku siap. Selama hidupnya pengen itu tambahan, cuma kita tuh ngedolki kacamotone Nendi. Terus kok nek aku ra payu piye, kok nek tuku kacamotone sedulurku dhewe ngansur ke piye. Situ. Kan nek sedulurku misale dilo kacamata mulai iki 500. Saya pengen 5. Nah, nanti saya gimana sistemnya kan kita nggak tahu semua. Nah kita suatu waktu kita khusus satu hari apa kita bahas itu sampai sekarang. Nanti barisak nanti. Soalnya nanti kalau tentang Jericho nanti ada waktu khusus. Nanti kan produknya kan akan saya demokan. Ternyata akan saya demokan manfaatnya ini. Yang Pak Angga kalau Dengan apa? Barang bekas tetap saya
Dia itu punya agama atau tidak punya agama, ajak mereka untuk mau sedekah sampah, sedekah Oli, minyak, ya itu dua gas, terus minyak jelantah, nasi angking, ya kan? Ajak mereka untuk bersedekah. Yang mana nanti kegunaannya itu jadi uang dan uangnya dipinjamkan. Kita harus perangi riba itu. Kalau nggak kita perangi riba, maka selamanya kita akan terlibat dengan riba terus. Paham? Jadi ayolah, masa dengan sedekah sampahan? Ya tak? Karena nanti kalau semakin hartanya semakin banyak, kan tentu nanti akan menjadi makmur semuanya kan? Paham deh? Gitu ya. Jadi tidak hanya kita, tapi kerabat kita ajak juga mereka. Ajak juga mereka, gitu. Insya Allah nanti hartanya semakin banyak, dan menjadi berkah. Betul ya? Jadi yang harus kita tanam dalam pikiran kita adalah ini haram, maka tinggalkan. Ini halal, maka itu saja. Paham ya? Oke ya, nanti tak jadwal. Pak Ustaz selama ini kapan ya saya? Pak ada aku ke Jogja bulan ini. Ya, saya nanti tak nyari konsumsi dan dengan nanti ngobrolnya di aula aja. Soalnya kan biar enak khusus sing niat-niat melu bisnis dia apa ningkatke derajat kita lah. Pendapatan. Heeh, pokoknya ikut programnya udah nanti kita diarahkan jadi sukses. Ya nanti bismillah. Iya, amin. Ya, pokoknya intinya itu tolong dikritisir, dikanya yang sedetail mungkin sehingga benar-benar mantap, gitu kan? Intinya jadi bibit bobotnya itu benar-benar ditelusuri baru nikah. Kan itu, ini bibit bobot tidak ditelusuri langsung nikah akhirnya. Wah, kok bibitnya kayak Loh, mana. Iki baburne anake ya. Utange om. Tentang bisnis ini nanti ada waktu khusus. Nanti saya biasanya jadwal di Jogja itu Pak, itu kan hari Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau malam insya Allah saya selalu free. Tinggalnya di mana? Saya di Kulon Progo. Bandara itu Iya itu. Jadi rapatnya insyaallah besok nggih bar maghrib. Kan isya diakhirkan iso. Terus wajib datang Pak enggak? Sing sudah ini kan nanti Nyilih wingi ono sing ora teko lho iki. Sing nyilih wingi ono sing ora teko. Nah, pokok setiap masalah ini wajib datang. Siapa saya tuh? Yo sing maksudnya ini gawe wadah dulu. Oh iya ini tak datang. Tamu orang ora teko. Ya teko yo iki yo. Nah, gawe nek menyutakan teko.